Ya, pemirsa, Kementerian Keuangan menyoroti besarnya jumlah utang jatuh tempo yang harus dibayarkan pemerintah selama 3 tahun ke depan. Jumlah utang jatuh tempo dari tahun 2025 sampai dengan 2027 mendatang mencapai 2.400 triliun rupiah. Kementerian Keuangan mengungkapkan nilai utang negara yang akan jatuh tempo akan meningkat signifikan mulai tahun 2025 hingga 2027. Tahun 2025 utang jatuh tempo dalam bentuk SBN mencapai 705,5 triliun rupiah dan pinjaman 94,83 triliun rupiah. Kemudian tahun 2026 nilai utang SBN mencapai 703 triliun rupiah serta pinjaman 100,19 triliun rupiah. Dan di tahun 2027 nilai utang SBN yang jatuh tempo mencapai 695,5 triliun rupiah dan pinjaman 107,11 triliun rupiah. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan tingginya nilai utang yang bakal jatuh tempo dalam waktu dekat adalah dampak tingginya defisit fiskal akibat pandemi COVID-19. Di mana pada saat itu pemerintah membutuhkan pembiayaan lebih dari 1.000 triliun rupiah untuk merespon pendapatan negara yang akan turun signifikan. Di mana pada saat itu pemerintah membutuhkan pembiayaan lebih dari 1.000 triliun rupiah untuk merespon pendapatan negara yang turun signifikan. Sehingga pada tahun 2020 pemerintah dan Bank Indonesia sepakat untuk melakukan penerbitan utang dengan skema burden sharing. Dengan pembelian surat utang negara dengan tenor maksimal 7 tahun atau jatuh tempo pada tahun 2027. Meski demikian, Sri Mulyani menegaskan besaran utang jatuh tempo pada periode tersebut tidak akan menjadi masalah selama persepsi terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN maupun perekonomian dapat dikelola dengan baik. Kadang-kadang kita diverse dari jatuh temponya dan dari sisi mata uangnya. Ini hanya bisa dilakukan dengan market tetap bisa menganggap dan melihat secara teliti instrumen mana yang menguntungkan mereka, mana yang untuk dari Kementerian Keuangan yang juga prudent. Itu semuanya berdasarkan market base. Makanya confidence market itu penting banget. Persepsi mereka terhadap APBN, terhadap pengelolaan utang, itu menentukan kemampuan kita untuk terus melakukan pengelolaan revolving risk, currency risk, dan maturity risk. Sementara itu, jumlah total utang pemerintah per April 2024 telah mencapai 8.338,43 triliun rupiah. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX News. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, mencermati utang jatuh tempo pemerintah di tahun 2025 sampai dengan 2027, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Ajib Hamdani, analis kebijakan ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo. Selamat pagi Pak Ajib. Selamat pagi Mas Pras. Salam sehat Pak. Sehat selalu. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Dan berikutnya kita sapa langsung Profesor Telisa Valianti, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Selamat pagi, Prof. Telisa. Ya, selamat pagi Mas Pras, selamat pagi untuk seluruh ADX Channel. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan ini Prof dan juga Pak Ajib. Langsung saja kita bahas ini, Prof Telisa, terkait dengan tadi yang sudah disampaikan review terlebih dahulu terkait Anda melihat begitu bagaimana sih kondisi perekonomian Indonesia di tengah masa transisi kepemimpinan nasional saat ini. Prof Telisa, silakan. Ya, sebenarnya tanpa transisi kepemimpinan, kami dari sudut penelitian itu selalu meneliti ya mengenai early warning terkait kondisi fiskal kita dan fiscal sustainability. Jadi sebetulnya memang dampak dari COVID ini kita rasakan sekarang ya dampaknya bahwa memang ada peningkatan dari jumlah hutang dan itu memang harus kita cicil dan ini kan sebetulnya sampai 2027 ya, namun dikatakan bahwa 3 tahun yang puncaknya, jadi kan biasanya siklus utang itu ada pas peak-peaknya, terus kemudian nanti akan turun. Nah, jadi memang peaknya itu di 3 tahun ke depan, 2025, 2026, dan 2027. Jadi sebetulnya dari sisi pengamat sih nggak kaget ya, karena memang kami sudah memprediksikan dari early warning untuk kondisi fiscal sustainability kita. Jadi memang itu adalah konsekuensi dari adanya pandemi COVID-19 ya, di mana waktu itu pembiayaan juga selain pembiayaan fiskal yang lewat pembiayaan obligasi juga lewat burden sharing dengan Bank Indonesia ya. Jadi di situ memang peningkatan hutang cukup tinggi dan debt to GDP kita kan memang juga mengalami peningkatan ya dari tadinya di angka 30-an melonjak menjadi 39%. Jadi otomatis memang beban hutang itu memang kita mengalami peningkatan. Ditambah memang kita sedang akselerasikan program-program infrastruktur
infrastruktur ya. Jadi selain COVID juga akselerasi dari pembangunan infrastruktur. Jadi itu memang analisis kami sih melihat bahwa ya walaupun semuanya bilang ini kita semua masih dalam rentang yang threshold Maastricht Treaty ya. Kalau Ya. kita ngikut luar negeri itu Maastricht Treaty itu kan defisit to GDP harus di bawah 3%, kemudian debt to GDP di bawah 60. Namun kan trennya mengalami peningkatan, itu yang harus kita waspadai. Jadi secara Ya. umum sih kami dari sudut pandang penelitian ya memang kewaspadaan ini perlu kita tingkatkan karena ya sebetulnya dari awal kita sudah selalu reminder sih kita harus be careful dengan kondisi sekarang ditambah kondisi higher for longer, suku bunga yang tinggi. Jadi kan otomatis beban bunga utang juga mengalami peningkatan seperti itu. Baik, Prof. Telisa. Nah, dari pelaku usaha sendiri bagaimana Pak Ajib? Anda melihat dengan kondisi perekonomian saat ini begitu dengan tadi beban utang yang juga sudah disampaikan. Kalau kita lihat per April 2024 ini secara total sih sudah 8.338,43 triliun rupiah ini Pak Ajib. Oke, kita harus melihat ada dua sisi di sini Mas Pras. Satu sisi positifnya, dua sisi challengingnya. Oke. Kita lihat sisi positifnya dulu Mas Pras. Ada dua hal paling tidak yang dunia usaha lihat. Pertama adalah bagaimana program keberlanjutannya pemerintah. Jadi kalau kita lihat bagaimana Kementerian Keuangan juga menyampaikan bahwa ada dua problem ketika berbicara masalah defisit fiskal. Satu berbicara masalah hutang negara, dua adalah masalah stabilitas ekonomi. Karena stabilitas ekonomi ini akan berpengaruh juga terhadap bagaimana persepsi atas APBN, terkelola dengan proper atau tidak, dengan akuntabel atau tidak. Hubungannya ke sana. Nah artinya kemudian Mas Pras, ketika pemerintah bisa mendeliver bagaimana perpindahan kekuasaan bersifat soft dan ada sustainability, maka paling tidak ada satu hal optimisme dari dunia usaha bahwa pertumbuhan ekonomi ke depan akan terus berkelanjutan juga. Bahkan bagaimana ketika pemerintah baru mempunyai optimisme pertumbuhan ekonomi mencapai 6-8% dalam 3 tahun ke depan. Hal inilah kemudian membuat dunia usaha terus mempunyai optimisme bahwa ekonomi akan terus bertumbuh dengan baik. Ekonomi yang tumbuh dengan baik ujungnya adalah berbicara penerimaan pajak. Ini sisi positif pertama. Terus sisi positif kedua adalah berbicara data Mas Pras. Bagaimana kita berangkat dari APBN 2024 cukup menggembirakan. Di mana tadinya defisit fiskal kita mencapai 500-an triliun, tapi kemudian pemerintah bisa merevise bahwa defisit fiskal kita hanya di angka 300-an triliun. Artinya dengan melihat bagaimana keseimbangan primer kita itu cukup positif. Artinya semua beban negara di luar cicilan hutang dan cicilan bunga itu kita sudah positif sebenarnya. Nah, artinya dari dua indikator ini kita mempunyai optimisme Mas Pras. Tapi satu sisi kita melihat hal challenging-nya begini. Tadi Prof. Telisa menyampaikan bahwa hutang kita sudah mencapai 38, hampir 39% dari PDB kita. Angka 8.338 triliun itu angka yang cukup challenging. Dan bahkan kita di tahun-tahun ke depan mempunyai ruang fiskal yang cukup sempit untuk pemerintah bisa mendeliver program-program utamanya. Program yang sangat membebani tentunya masalah dalam berbicara fiskal dan ekonomi adalah berbicara misalnya makan siang gratis dan juga IKN misalnya. Karena ini akan menyedot fiskal yang luar biasa besar. Nah artinya di luar beban hutang itu yang 800 triliun setiap tahun dalam 3 tahun berturut-turut 2025, 26, 27 itu akan menjadi beban. Nah beban kita itu hanya akan tertalangi dengan melalui 3 mekanisme. 1 menambah hutang, 2 menaikkan pajak, yang ketiga mengurangi belanja. Rumus umumnya akan berbicara seperti itu. Nah sekarang yang kita challenge adalah berbicara masalah detail Mas Pras. Apakah pemerintah mampu menambah hutang dengan maksimal 3% PDB karena itu aturan undang-undang, tapi juga kita cukup untuk menutup hutang. Dimana kalau kita lihat katakan 2025 asumsi PDB kita mencapai 23 sampai 24 ribu triliun misalnya, asumsi pertumbuhan ekonomi 5,5%. Nah, berarti kita maksimal hutang itu di angka 750 sampai 800 triliun. Artinya itu hanya cukup untuk menambal hutang 800 triliun yang ada. Tinggal bagaimana kemudian penerimaan pajak dan termasuk PNBP dan termasuk harapan itulah dividen dari BUMN itu bisa menutup potensi hutang jatuh tempo itu. Kira-kira demikian Mas Pras. Ada satu hal positif dan ada satu hal yang challenging. Demikian Mas Pras. Itu ya tanggapan dari pelaku usaha. Nah, dari Prof. Telisa sendiri bagaimana dengan tantangan tadi yang sudah disampaikan Pak Ajib begitu, kemampuan akhirnya dari sisi fiskal, kemampuan likuiditas kita untuk bisa membayar utang jatuh tempo begitu dalam 3 tahun terakhir yang Anda katakan ini peaknya begitu ya pasca pandemi COVID-19 nih.
Ya, jadi dunia usaha benar ya Pak Ajib harus selalu optimis. Jadi bagaimana Hmm, nanti hutang ini sebetulnya produktif, kemudian bisa mengenerate pendapatan dan bisa untuk bayar gitu kan. Maksudnya oke. kayak kita kan udah membangun infrastruktur, udah investasi gitu ya. Jadi kan infrastruktur yang udah kita bangun at the cost hutang itu harus bisa menghasilkan productivity. Karena kan memang rule of the game untuk fiscal sustainability itu ketika apa namanya growth lebih besar daripada R, maka fiskal kita sustainable. Jadi R itu suku bunga. Jadi nah, kita bandingkan misalkan tadi growth Indonesia kan rata-rata di 5, sedangkan suku bunga itu agak rigid ya, susah. Yields kita tuh sebetulnya 7%-an kira-kira Hmm, dengan BI rate 6,25 ya. Kemungkinan harapannya turun. Jadi sebetulnya kalau kita mau sustainable, rumusnya dua, either nurunin suku bunga, yang kedua hmm, harus naikin growth gitu. Jadi ini kan basic banget lah ya di dalam rule mengenai fiscal sustainability. Jadi oke. kuncinya adalah bagaimana menjaga narasi growth. Kalau kita susah untuk nurunin bunga, karena bunga ini kan banyak faktor dari the Fed, seperti hari ini kita kan lagi nunggu FOMC meeting, itu resultnya seperti apa, apakah the Fed akan Ya, ikut nurunin dari sekarang gitu misalkan. Nah, jadi kuncinya di situ managing between antara growth ekonomi dengan si suku bunga itu. Nah, ya salah satu yang bisa kita genjot ya pertumbuhan ekonominya itu supaya nanti kita bisa membayar. Kemudian tadi tax ratio kita memang PR banget kan untuk pemerintah yang akan datang karena banyak pengeluaran yang harus dipenuhi, mau nggak mau harus meningkatkan tax ratio. Katanya kan pemerintah akan menerapkan core tax system mulai tadinya pertengahan tahun ini tapi kemudian mundur ke akhir 2024. Jadi harapannya dengan adanya core tax system ini tax ratio kita bisa naik ya dan membantu dari sisi fiskal. Tapi ini pun dengan catatan kita harus lihat kondisi masyarakat kita. Sebetulnya yang jadi target nanti dari tax ratio itu jangan sampai masyarakat kelas menengah yang udah terpuruk nanti makin terpuruk lagi ya. Sedangkan mereka sudah patuh pajak misalkan. Istilahnya oke. ruang fiskalnya masyarakat sendiri itu juga terbatas dengan banyaknya pungutan-pungutan juga yang akan meningkat nanti. Jadi itu juga harus diperhatikan sih, karena kan banyak juga kelompok-kelompok atas misalkan yang belum membayar pajak, yang masih melakukan tax avoidance. Nah, itu yang harus dikejar supaya itu juga apa namanya bisa menjadi sumber penerimaan pajak kita. Karena walau bagaimanapun pajak ini sangat penting untuk memenuhi tadi hutang-hutang tadi. Jadi jangan sampai nanti kita membayar utang dengan utang. Kan itu Hmm, Ponzi game. Nanti kalau oke. kita nyetak surat-surat berharga lagi ya, Hmm, itu kecenderungan nanti takut jadi Ponzi game itu. Jadi membayar utang dengan utang yang disebut di masyarakat itu gali lubang tutup lubang. Nah, itu jangan sampai terjadi. betul. Makanya kuncinya Oke. produktivitas harus ditingkatkan, tax ratio meningkat, tapi jangan sampai membebani kepada masyarakat yang memang daya belinya sudah terpuruk seperti itu. Wow, ini dia beberapa solusi yang coba ditawarkan, tapi implementasinya seperti apa? Lantas sejauh mana juga beban utang ini begitu yang akan jatuh tempo di 2025 sampai dengan 2027 mendatang ini terhadap kemampuan APBN kita sendiri. Kita bahas nanti di segmen berikutnya, kita akan jeda sebentar ya, Prof. Telisa dan Pak Ajib, dan pemirsa kami segera kembali. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Berikut ini kami sampaikan sejumlah data untuk Anda pemirsa. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Yang pertama kita lihat dari jumlah utang jatuh tempo. Ini mulai dari tahun 2024 ini sampai dengan 2028 mendatang. Ya memang peaknya kita lihat di tahun 2025 ada 800,33 triliun utang yang jatuh tempo yang harus dibayarkan oleh pemerintah. Di tahun 2026 803,19 maksud kami 803,19 triliun. Kemudian di tahun 2027 802,61 triliun dan di tahun 2008 ada sedikit penurunan menjadi 718,81 triliun. Nah, kita lihat profil utang jatuh temponya ini dari mana saja. Baik, sebagian kita lihat untuk surat berharga negara di tahun 2025 ada 705,5 triliun, 2026 703, 2027 ada 695,5 triliun. Berikutnya ada pinjaman juga begitu ya, utang jatuh tempo pemerintah di tahun 2024 sampai dengan 2008. Dan lantas bagaimana dengan asumsi dasar ekonomi makro yang sudah ditetapkan atau paling tidak sudah disepakati begitu ya di RAPBN 2025? Pertumbuhan ekonominya 5,1 sampai dengan 5,5%, kemudian laju inflasinya 1,5 sampai dengan 3,5%, nilai tukar rupiah 15.300 sampai dengan 15.900 rupiah per dolar, tingkat suku bunga SUN untuk 10 tahun 6,9 sampai dengan 7,2%. Berikutnya target pembangunan berdasarkan RAPBN di tahun depan. Tingkat pengangguran terbukanya 4,5 sampai dengan 5%, tingkat kemiskinan 7 sampai dengan 8%, kemiskinan ekstrim 0%, kemudian Gini rasionya 0,379 sampai dengan 0,382 dan indeks modal manusia 0,56.
Sementara indikator pembangunan nilai tukar petaninya 115 sampai dengan 120, nilai tukar nelayan 105 sampai dengan 108. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan kita bersama dengan Profesor Telisa Valianti, Guru Besar Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia, dan Bapak Ajib Hamdani. Dia adalah ini dari Apindo, begitu ya Pak Ajib, ini analis kebijakan ekonomi Apindo. Baik, kita akan lanjutkan kembali. Nah, ini sedikit tanggapan dari Prof. Telisa terlebih dahulu ya, terkait dengan kemampuan APBN kita begitu, terkait dengan utang jatuh tempo yang sudah disampaikan tadi, yang terbesar atau peaknya 2025 sampai dengan 2027 nih Prof, silakan. Ya, jadi dari sisi kemampuan membayar, sebetulnya kan tentu pemerintah sudah mengalokasikan ya di dalam Camp PPKF 2025 itu sudah Oke. dialokasikan pembayaran utangnya ya, dan terutama memang juga tadi sebagian memang dibiayai juga oleh SBN juga ya untuk itu gitu ya. Jadi kan juga kemarin juga sempat ada silpa, itu juga mungkin bisa dimanfaatkan ya, dan itu juga pastinya kalau dari sisi kemampuan kan ada debt service ratio ya. Jadi kan itu Oke. memang kemampuan kita untuk membiayai dari utang-utang. Dari sisi debt service ratio itu sebetulnya masih cukup di rentang yang aman, tapi semakin lama memang kemampuan itu semakin menurun begitu ya. Karena tadi dari sisi tax ratio-nya, kemudian dari sisi perlambatan ekspor. Jadi kan jangan lupa utang itu kan ada yang dalam negeri, ada yang luar negeri. Iya. Nah, yang hutang luar negeri itu kan harus dibayar dari devisa. Nah, devisa itu kan dari ekspor juga salah satunya. Nah, dengan harga komoditas kita yang sedang mengalami penurunan, itu kan terjadi penurunan penerimaan ekspor. Nah, dan beberapa bagi hasil sumber daya alam untuk pemerintah juga itu menjadi berkurang ya. Nah, itu kan, dan juga jangan lupa ada satu lagi variabel depresiasi rupiah. Nah, Oke. depresiasi rupiah itu juga semakin membengkakkan hutang luar negeri kita gitu. Nah, Betul. itu yang menyebabkan tadi harus hati-hati banget ya dari sisi. Jadi artinya sebenarnya secara kemampuan, kalau market menilai Indonesia masih mampu mempertahankan dengan narasi growth story. Tadi kan kata kunci dari Bu Sri Mulyani adalah selama market masih persepsi Indonesia tuh positif gitu Iya. ya. Jadi selama masih positif, ya kita masih bisa nerbitin surat utang gitu loh. Sebenarnya kayak gitu, dan dibeli surat utangnya, dipercaya bahwa kita akan mampu menutupi surat utang tadi untuk membayar utang tadi juga gitu. Jadi Oke. tapi ya nggak semuanya surat utang itu untuk membiayai surat itu ya, tapi tentunya membiayai juga program-program pengeluaran kita yang untuk nanti program itu diharapkan bisa generate ke pajak ataupun generate ke pertumbuhan ekonomi. Makanya salah satunya itu di belanja modal ya. Jadi jangan lupa juga, kita jangan terlena juga semuanya di belanja sosial, Iya. belanja rutin. Belanja modalnya itu tetap harus dijaga juga gitu, karena dengan belanja modal itu bisa generate basis juga untuk perpajakannya gitu. Jadi makanya itu bagaimana ya managing antara penerimaan dan pengeluaran ini harus benar-benar smooth, supaya tadi kemampuan kita dalam membayar utang ini benar-benar terjaga. Karena tadi semakin rentan dengan kondisi suku bunga yang sulit turun di luar negerinya, terus kemudian kondisi rupiah kita ini kan, kalau kita lihat market nih, rupiah juga walaupun sempat menguat ya sejak BI rate naik, tapi kan sekarang ada pelemahan lagi. Jadi memang market ini benar-benar lagi VUCA banget nih, lagi volatile dan uncertain dan complexity dan ambigu. Jadi di tengah market yang sangat VUCA ini, hati-hati banget pengelolaan fiskalnya ini. Jadi Iya. ya saya pernah mendengar ya, salah satu di DPR itu mengusulkan kalau bisa defisit 0% karena kondisi sedang turbulens di masa transisi. Walaupun sulit lah itu defisit 0%. Setidaknya defisit kita jaga pada tingkat yang memang manageable, dan kemudian Oke. ya jadi betul-betul harus super prioritas banget nih program-programnya, karena fiskal kita betul-betul sekarang terbatas begitu Baik. ruang fiskalnya ya. Oke Prof. Nah Pak Ajib, lantas bagaimana dengan utang yang tadi sudah disampaikan, kemudian manajemennya seperti apa, kemudian ini bisa tersalurkan tidak sih? Atau mungkin sudah tersalurkan juga untuk meningkatkan daya saing dunia usaha sendiri di tanah air? Oke, sebenarnya begini Mas Pras, Ya. kuncinya adalah ketika pemerintah bisa manageable atau tidak mengelola APBN, termasuk nanti utang-utang jatuh tempo selama 3 tahun dalam tahun 2005, 2006, 2026, 2027 itu well executed atau tidak, kuncinya ada di pertumbuhan ekonomi Mas Pras. Oke. Karena pertumbuhan penerimaan negara yang notabene menjadi penyumbang signifikan APBN kita itu dari penerimaan pajak tadi. Peran pajak itu cenderung relevan kenaikannya akan sejalan dengan berapa pertumbuhan ekonomi kita dan berapa inflasi kita. Katakan tadi di rentang pertumbuhan ekonomi 5,5% pun kita ambil. Inflasi katakan 3% kita ambil, 8%. Paling penerimaan kita negara juga akan tambah di kisaran angka 8%. Nah, apakah ini cukup atau tidak? Pertanyaan adalah bagaimana efisiensi tempat lain. Karena begini Mas Pras, coba kalau kita cermati dan kritisi dari asumsi dan indikator ekonomi makro
dengan utang 8.000 triliun tadi Mas Pras, sebagian dalam bentuk dolar seperti tadi Prof. Talisa sampaikan. Coba kita lihat dan kita kritisi asumsi ekonomi makronya, di mana nilai tukar rupiah itu hanya dalam tanda petik 15.300 sampai 15.900. Artinya angka itu pun sekarang sudah nggak relevan karena dolar itu cerungannya di atas 16.000. Bahkan kemarin Presiden Jokowi menyampaikan bahwa ya angka 16.000 sampai 16.200 itu masih oke lah. Artinya kalau kita lihat pemerintah itu mempunyai proyeksi di angka 16.000 ke atas itu. Padahal asumsi ekonomi makro kita masih di angka 15.000. Artinya Mas Pras, ketika kita merevisi nilai tukar rupiah, otomatis akan menggeser nilai dari asumsi-asumsi ekonomi makro yang lain, termasuk hutang negara dalam bentuk dolar. Ini yang menjadi challenging kita Mas Pras. Nah sekarang coba kita kritisi, bagaimana pemerintah seharusnya bisa memberikan insentif dalam bentuk regulasi sehingga pertumbuhan ekonomi naik. Ketika pertumbuhan ekonomi naik lebih agresif, maka otomatis tax rasionya akan naik, terus kemudian penerimaan negara akan naik, sehingga kemudian itu yang menjadi dasar untuk mengelola negara, mengelola APBN, dan termasuk untuk utang. Nah, seharusnya Mas Pras, ketika pemerintah sudah memberikan disinsentif fiskal, kenapa saya sebut disinsentif? Karena pemerintah sampai sekarang pun masih menggaungkan dan masih memberikan wacana 2025 akan menerapkan pajak PPN naik 12% misalnya. Loh, yang tadi 11% ke 12% itu kita akan terkatrol bukan cuma 1% loh. 1% itu kan tarif PPN-nya. Tapi untuk beberapa komoditas strategis dia akan naik bisa potensi 8 sampai 10%. Kira-kira begitu Mas Pras. Nah, ini yang perlu kita perhitungkan. Apalagi pemerintah juga kembali hanya menerapkan inflasi di angka 3%-an. Karena hanya 2,5% plus minus 1%. Artinya Mas Pras, ketika pemerintah memberikan disinsentif di satu ruang misalnya di fiskal, pemerintah harusnya memberikan insentif di moneter dong misalnya. Tadi juga Prof. Talisa sudah menyampaikan bagaimana tingkat suku bunga acuan kita cukup tinggi. 6,25% itu cukup tinggi loh Mas Pras. Nah, harapan kita adalah pemerintah di menjelang akhir 2024 sebagai pijakan untuk kita masuk di ekonomi 2025, pemerintah menurunkan tingkat suku bunga acuan. Sehingga ketika pemerintah menurunkan tingkat suku bunga acuan, likuiditas di pasar ekonomi juga akan lebih bertambah, kemudian di masyarakat akan naik. Dan yang kita harapkan adalah ekonomi bisa lebih bertumbuh secara signifikan. Itu harapan kita Mas Pras. Jadi sekali lagi, pemerintah harus memberikan insentif dalam konteks regulasi. Demikian Mas Pras. Singkat saja, nah lantas beragam insentif yang sudah diberikan oleh pemerintah selama ini juga, apakah juga terbukti meningkatkan penerimaan negara dari dunia usaha? Sebenarnya begini, penerimaan negara ini adalah bagaimana efektivitas penyerapan tax rasio dengan pertumbuhan ekonomi. Karena gini, pertumbuhan ekonomi tinggi tapi tax ratio rendah juga tidak akan terkonversi menjadi penerimaan negara. Atau sisi lain, ketika kemudian tax ratio akan dipaksakan, dari 10% gimana naik jadi 13%. Ini juga tidak akan signifikan ketika pertumbuhan ekonominya nggak maksimal, Mas Pras. Jadi kalau berbicara penerimaan negara, bagaimana pertumbuhan ekonomi juga harus digenjot naik, tapi satu sisi tax ratio juga harus tinggi. Tapi kalau ditanya bagaimana kebijakan pemerintah sekarang, sudah cukup bagus tapi belum maksimal. Demikian Mas Pras. Baik Pak Ajib, terima kasih. Dan langsung ke Bu Telisa, ini seperti apa lantas bagaimana persepsi saat ini begitu terkait dengan kemampuan pemerintah mengelola APBN, kemudian tadi bisa memberikan satu lagi optimisme begitu untuk kita bisa membayar utang-utang jatuh tempo sampai dengan 2027. Ya, saya setuju dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Hamdani ya. Saya hanya menambahkan aja. Jadi sekarang tuh Menkyu yang sekarang kayaknya harus lebih sakti ya. Karena apa tadi ya, di satu sisi tax ratio harus naik, tapi di sisi yang lain growth juga nggak boleh turun gitu kan. Dan itu susah karena kadang-kadang kan tax itu secara teorinya aja tax itu menyebabkan penurunan dari sisi pertumbuhan ekonomi gitu ya. Jadi kan gimana nih dua-duanya tetap berjalan ya, kemampuan bayar utang lewat tax ratio bisa meningkat. Kalau enggak ya lewat obligasi, tapi kalau lewat obligasi tadi sekali lagi resikonya di nilai tukar dan di suku bunga yang masih belum favorable gitu. Jadi apa ya, jadi trilema yang dihadapi itu sangat sulit gitu, lebih tertrap lagi gitu ya, jadi ruang geraknya. Nah, perlu inovasi-inovasi sih kalau menurut saya. Pertama satu, kita harus menjaga market confidence, jangan sampai sovereign rating kita turun, itu juga salah satu PR ya, karena kalau sovereign rating kita turun nanti yield kita makin naik, nanti surat utang kita capital outflow, nah itu jadi harus kita jadi figur menteri keuangannya juga figur yang harus bisa diterima oleh pasar ya, jadi itu penting banget, bisa mengelola yang sementara ini market confidence tadi. Jadi implicitly Bu SMI bilang ya nanti menteri keuangan yang akan datang mungkin ya harus yang juga bisa memaintain market confidence tadi, bahwa ini memang orang yang mampu, jadi kita berharap ya jangan sampai nanti ada figur-figur yang kurang tepat gitu ya. Jadi harus tepat lah karena memang lebih sulit. Terus kemudian yang kedua dari sisi inovasi-inovasinya. Misalkan tadi penerimaan pajak tanpa harus menurunkan pertumbuhan ekonomi, misalkan dari sisi digitalisasi yang masih tax enforcement.
dan lain-lain, misalkan seperti tax amnesty atau Ya. tax solidarity atau apa gitu. Kayak Baik, gitu. Prof. Jadi harus Telisa. inovatif lah seperti itu. Ya itu dia, datanya memang masih ada pekerjaan rumah, tapi yang penting adalah kolaborasi begitu ada pada saat transisi ini. Kemudian tadi sosok yang memberikan satu kepercayaan begitu ya bagi confidence market terkait dengan pengelolaan anggaran ataupun APBN kita untuk bisa melunasi, membayar utang-utang jatuh tempo kita ke depan. Prof. Telisa, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan. Pak Ajib juga terima kasih banyak atas insight yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Prof. Telisa, Pak Ajib. Iya, Salam, salam sehat, Mas Pras. Salam, Pak Haji. Prof. Telisa. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Perbaharui terus informasi Anda hanya di IED External, Your Trustworthy and Comprehensive Investment Reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo, sampai jumpa.